malam, apa kabarnya semua Bapak Ibu sekalian? Pasti semuanya saya lihat baik-baik semua. Semua dalam keadaan baik dan seperti tadi lagu yang Frater sudah sampaikan, Frater tadi sudah bawakan lagu dengan pilih lagu yang baik sekali. Tadi kita dengar lagu kita berkumpul di sini bukan suatu yang kebetulan, tapi pasti ini adalah karena campur tangan dan kasih Tuhan kita bisa berkumpul malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan bulan keluarga. Bulan keluarga ini biasanya jatuh pada masa Advent, Bapak Ibu sekalian. Masa Advent adalah masa penantian sebelum kita menuju pada hari Natal, 4 minggu sebelum Natal. Nah, biasanya masa Advent ini pasti, kalau dengan masa Advent berarti kita sudah masuk pada bulan keluarga. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa bulan keluarga sama dengan masa Advent. Iya, betul. Jadi dalam agama Katolik, terutama dari KAJ, memang mengadakan yang sejak dimulai tahun 2012, KAJ itu mengadakan bulan keluarga. Nah, kali ini bulan keluarga yang diangkat oleh KAJ bertema Aku, Kamu, Kita Bertangga, Bapak Ibu. Mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah mendapatkan materi berupa soft copy untuk pertemuan bulan keluarga selama 4 kali pertemuan ini. Nah, bulan keluarga ini kadang-kadang kita rancu dengan pertemuan pendalaman kitab suci. Bukan Bapak Ibu. Kalau bulan keluarga di masa Advent ini bukan pendalaman kitab suci, tapi lebih kepada kita isi kegiatan-kegiatan kita dengan aktivitas. Aktivitas ini yang memegang peranan penting. Di luar itu nanti juga tetap akan ada doa, lalu membaca kitab suci, renungan, itu tetap ada, tapi difokuskan pada aktivitas. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, mulai dari keluarga kita, tetangga kita, bahkan orang-orang bermasyarakat. Kita bagaimana bermasyarakat. Nah, baik, sebelum kita memulai pertemuan pertama kita, mari kita doakan doa pembuka. Frater, mungkin bisa ditayangkan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertemuan bulan keluarga yang pertama dan penyertaan-Mu sepanjang tahun yang penuh dengan tantangan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang berkumpul saat ini, agar lebih memahami makna keberagaman dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bersama kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu. Pada pertemuan pertama ini, kita ini mau mengajak Bapak Ibu sekalian dan Romo, kita mau bikin suasana kita tidak terlalu tegang ya. Jadi kita mau bikin suasana yang relax, happy gitu ya. Nanti di aktivitas juga kita bisa saling berinteraksi dengan seluruh warga dan seluruh peserta satu persatu, nanti kita bisa interaksi Bapak Ibu sekalian. Pada pertemuan pertama ini mengangkat tema toleransi menyempurnakan keberagaman. Apa suara saya terdengar? Nampaknya suara cukup terdengar. Patah-patah Mbak Putri, suara Mbak Putri nampaknya. Putus-putus. Iya, Mbak Putri nampaknya suaranya patah-patah. Maksudnya ada, nggak ada gitu. Kayaknya jaringannya itu kayaknya. Tahu karena putus ya. Terus sebentar ya. Tunggu sebentar. Jadi
Halo, apakah suara saya sudah terdengar semuanya? Suara saya sudah terdengar. Terdengar, Mbak. Sudah jauh dan terputus-putus tadi. Tuh, betul. Coba kamu ngomong terus. Kamu ngomong terus. Putri, kamu ngomong terus, terputus-putus lagi nggak coba? Malah sekarang. Putus ya. Jadi sekarang hilang malah. di sini. Ngomong aja terus, dicoba. Ngomongnya terus. Baik. Ya, baik, saya teruskan saja Bapak Ibu. Pada tema pertama kali ini, kita mempunyai tema toleransi menyempurnakan keberagaman, Bapak Ibu. Nah, pada saat ini, untuk pertemuan pertama, kita menginginkan, setiap manusia menginginkan berbagai macam perasaan. Kita pasti ingin mempunyai perasaan nyaman, Bapak Ibu ya. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, kita ingin merasakan perasaan nyaman dan saling dihargai. Lalu kapan kita merasa nyaman, Bapak Ibu? Pasti jawabannya pada saat kita bersama dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat, ataukah kesamaan budaya, ataukah kesamaan kepentingan. Biasanya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Sehingga kita cenderung tuh kadang-kadang kita mengasihi kepada orang-orang yang memiliki kesamaan saja. Sehingga mengasihi kepada orang yang memiliki kesamaan saja. Sehingga kondisi ini, apabila kita diamkan, kondisi ini terus-menerus Putus-putus sih, piye. hal ini bisa menjadikan sikap intoleransi yang tidak adil bagi orang lain, Bapak Ibu. Mbak Putri, suaranya putus-putus terus. Iya. Mbak Putri nggak kedengeran suaranya. Baik ya, Pak. Iya. Jadi hilang. Hilang, betul hilang. Sepertinya jaringannya, Frater. Iya, betul. Kayaknya jaringannya Mbak Putri deh itu. Coba. Ini tadi bagus, tapi kenapa sekarang jadi ini nih? Sebentar. Masih, Mbak Putri. Coba mic-nya, volume mic dikurangin deh Mbak Putri, volume mic-nya. Bisa ya? Halo. Halo, lagi. Masih, Mbak Putri, masih. Masih. Mungkin pindah tempat. Iya, kalau nggak Mbak Putri pindah tempat. Pindah tempat, coba. Pindah tempat. Cari-cari jaringan yang bagus. Saya akan coba dengan satu lagi, coba. Ini kenapa ini? Maaf ya, Bapak Ibu, ini bagus loh. Belum, Mbak Putri. Masih apa ya? Masih kurang jelas. Baik, kalau sekarang sudah bisa atau enggak? Belum, Mbak Putri. Suaranya double. Ya. Yes, live aja dah. Males. Putri ada 2 perangkat itu Put di rumah kamu. Kayaknya satu aja deh di mana Put. Saya coba pakai komputer lagi nih. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini kan sudah belum. Iya, masih putus-putus, Mbak Putri. Atau mungkin pakai HP gitu ya, HP.
Iya, pakai HP mungkin. Enggak ada HP. Pakai HP dia nggak? Oke. Halo, coba sekali lagi, Frat. Suara saya lebih jelas atau enggak? Kalau dipersenin masih 80%, Mbak Putri. Ini jauh lebih Oh, baik, gitu. Mbak. Ini jauh Iya. lebih baik, Mbak. Tapi Ini jauh suara lebih baik. Frater jelas nih di saya. Di saya Ya. suara Frater jelas. Sekarang oke nih, sekarang. Sudah mulai, Bos. Sudah cukup bagus. Sudah jelas ya? Oke, baik. Saya ulangi kembali ya, Bapak Ibu ya. Saya ulangi kembali. Nggak tahu, mungkin jaringannya yang agak tiba-tiba bermasalah ini. Sekarang bagus Baik, ini. saya ulangi. Sekarang udah bagus? Ya, baik. Sekarang saya ulangi kembali. Bapak Ibu, maaf. Tadi mungkin jaringannya agak jelek ini. Ya. Jadi tadi saya ulangi kembali. Kita manusia pasti menginginkan perasaan nyaman ya Bapak Ibu ya. Merasa nyaman dan dihargai. Lalu kapan kita merasa nyaman? Pasti jawabannya kita merasa nyaman kalau kita bisa bersama-sama dengan orang yang memiliki kesamaan minat misalnya. Misalnya kesamaan minat atau kesamaan budaya atau kesamaan kepentingan. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita hanya memikirkan mencari orang-orang yang punya kesamaan minat, sehingga suatu saat terus-menerus seperti itu kejadiannya, sehingga kadang-kadang kita cenderung hanya mengasihi orang yang memiliki kesamaan yang sama dengan kita. Gitu. Kadang-kadang kita mempunyai perasaan seperti itu. Tapi apabila itu terus-menerus berlangsung, hal itu bisa menjadikan sikap intoleran dan gak adil bagi orang lain. Mungkin kadang-kadang kita jadi memilih-milih teman, memilih-milih kelompok untuk bergaul misalnya. Nah, sedangkan Tuhan sendiri menginginkan kita untuk bisa terbuka dan mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan. Dan sebagai keluarga Katolik diharapkan kita juga bisa menjadi inspirasi dalam mewujudkan toleransi dengan mengasihi tanpa perbedaan. Gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita mesti harus berusaha untuk bagaimana caranya kita ini menghargai orang lain, menghargai budaya orang lain, menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba masuk pada kegiatan aktivitas bersama-sama Bapak Ibu. Sekarang kalau kita mau aktivitas, kita akan buka aktivitas dua arah nih. Sekarang saya akan coba ya, tanyakan. Lebih baik kita buka semua suaranya. Ininya dibuka semua. Silakan unmute maksudnya. Ya, unmute-nya dibuka dulu sekarang. Karena Ya. kita mau interaksi. Tapi yang akan bicara kalau yang saya tanya. Ya. Ya, Bapak Ibu. Oke. Videonya. Unmute semua, Bapak Ibu. Saya sambil Ya, silakan. Iya. teman-teman yang ada. Jadi ibu lihat. Itu banyak interaksi. Ada 52 orang. Udah banyak yang ikut nih. Saya mau tanya kepada wajahnya juga saya mau lihat ini. Ada yang nggak dibuka ini videonya. Halo. Videonya tolong dibuka. Jadi kita bisa sambil lihat semua. Oke. Saya mau tanya, ini udah lama nih saya nggak pernah ketemu dengan siapa nih? Tante Mary Pandean, Tante Mary. Wah, Putri. Ada gangguan apa pada kabar? cepet ya. Gimana, Put? Iya. Ya, jelas ya Tante sekarang suara saya. Jelas, jelas.
Bagus. Tante, saya mau tanya ke Tante Mary nih. Hmm. Tante Mary punya hobi apa sih Tante? Apa ya? Wah, udah sampai lupa tuh. Dulu olahraga, senam. Hobinya apa Tante Mary? Terus baca puisi saya paling suka. Ah, Iya. Dulu. Ya, Puisi Tante. gitu aja. Oke. Ya. Apalagi Tante, kenapa Tante senang baca puisi Tante? Karena menggugah perasaan ya. Perasaan kita terbawa dengan narasi yang kita baca. Kalau sedih, bisa meneteskan air mata. Apalagi kalau kita lagi paling unik di gereja Katolik itu jalan salib. Kalau kita hayati, kita bisa nangis. Saya pernah tugas Ya. bawa jalan salib biasa ya, Jumatan. Terus saya hampir mau nangis di altar, tapi untung saya tahan. Itu aja Mbak Putri. Unik pokoknya. Iya, unik Tante. Kalau saya juga suka baca, tapi bukan puisi. Saya suka baca buku. Gitu Tante. Iya. Nah, sekarang Tante Mary boleh tanya ke orang lain, boleh tanya apapun ke orang lain itu. Misalnya punya warna kesukaan apa, punya makanan kesukaan apa. Jadi sekarang bertanya ya, setelah saya tanya ke Tante Mary, sekarang Tante Mary boleh tanya siapapun yang ada di sini. Monggo Tante, silahkan. Ketua kita nih, ketua 3 paduan suara. Mbak Lina ya, Mbak Lina. Ada kan? Mbak Lina ada tadi. Ada Bu Mary, ada Bu Mary. Mbak Lina tadi, Mbak Putri tuh maunya warna apa-apa, saya nggak terlalu jelas soalnya tadi. Warna ya? Warna. Warna Mbak Putri. Terserah Tante Mary. Tante Iya, Mary mau tanya apa? Warna apa yang paling disukai kira-kira? Aku suka warna biru. Biru melambangkan Bunda Maria. Bagus. Oke. Iya, pencinta Bunda Maria berarti. Amin. Iya. Apalagi Kenapa Mbak Lina? Kenapa Mbak Lina suka warna biru? Kesannya damai ya Mbak. Damai. Damai, tenang gitu. Ya. Oke. Dan tidak terlalu menyolok ya. Ya. Itu netral ya Mbak ya, biru tuh. Iya, netral. Ya, perempuan juga suka, laki juga suka gitu ya Mbak. Oke, sekarang Mbak Lina boleh kasih pertanyaan ke orang lain lagi. Silahkan Mbak Lina pilih. Siapa aja? Aku ke Mbak Lina di unmute tuh. Oh iya, Pak Blasius. Ya, Apa kabar Pak? baik Bu Lina. Baik ya. Bapak kapan kita latihan kur? Tunggu situasi aman. Iya ya. Sama-sama suka kur ya Pak. Nah, Mbak Lina boleh tanyakan apapun ke Pak Blasius. Mbak Lina. Mbak Lina, silakan tanya ke Pak Blasius. Pak Blasius, Ya, Pak Blasius boleh tahu Bapak banyak BFH atau BFO? Saya kebetulan sudah purna tugas. Sudah purnama. Nah, Oh iya sama dong Pak. jadi Kita di rumah terus Pak ya. Jaga ya, rumah. betul. Iya. Sudah Mbak Putri? Pak Blasius sekarang. Pak Blasius boleh tanya ke orang lain tentang misalnya makanan kesukaan seseorang itu. Nah, Pak Blasius boleh pilih tanya ke siapa untuk makanan kesukaannya. Saya mau pilih saudara saya nih, Pak Lawrence. Oi, Ya, Pak Lorenz. Ya. Makanan Ya, apa? Pak Blas. Iya, iya. Salam sehat. Salam sehat.
Ya. Nah, apa? Nanya apa? Tuh, makanan kesukaan Pak Lorenz apa? Oh, makanan kesukaan ya? Oh, ya, sebenarnya sih. Papaya. Ya, kalau sayur sih dan pepaya lebih sukanya. Wes. Pepaya. Dan pepaya, kemudian apa lagi ya? Ya, ada Nggak suka saksang ya? buah. Ya? Nggak suka saksang ya? Saksang. Ya, pokoknya dan pepaya apa aja pokoknya dan pepaya. Pepaya sama buahnya boleh. Buahnya duren. Daun pepaya dimasak apa, Pak? Sukanya, Pak Lorenz? Ya, rebus, masak, ya, pokoknya bikin apa aja jadi pokoknya dan pepaya jadi. Oh iya. Yang pahit-pahit ya Pak. Kalau yang di sebelahnya Pak Sama Lorenz tuh, jengkol. Sama jengkol. Nah, itu dia. Sama Pak, sama. Oke, sekarang saya mau Hendra, selamat sehat. ya. Sekarang saya mau tanya ke Pak Lorenz. Pak Lorenz boleh tanyakan ke orang lain lagi. Ya. Tanya hobinya, Pak. Ke orang lain lagi, Pak. Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, hobinya apa Pak Hendrawan? Saya Halo. hobinya. Halo. Iya. Saya hobinya dulu sih masih olahraga, terutama bulu tangkis. Cuma sekarang karena udah agak umur, tenaganya agak kurang, hobi sih tetap masih ada gitu. Jadi Itu apa aja. olahraganya Pak? Bulu tangkis. Ya, bulu tangkis. Oke dah. Ya, mudah-mudahan sekarang masih itu tidak untuk kesehatan. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Pak Hendrawan. Ya, sama-sama Pak Loren. Ya, sekarang Pak Hendrawan boleh tanya ke orang lain lagi. Ya, Pak Hendrawan tolong tanya ke orang lain, tempat favorit orang lain untuk kalau pergi liburan kemana, gitu Pak. Mbak Tutut, selamat. Tadinya saya pengen tanya ke Mas DP tentang makanan, karena sering di Facebook itu dia boleh, makanan. Boleh Pak Hendrawan, tanya tentang makanan ke Mas DP boleh, silakan. Mas DP. Ya. Saya mau tanya tentang makanan ini. Kayaknya kalau di Facebook itu yang sering di-share itu makanan-makanan melulu. Saya ledekin. Kira-kira makanan apa Pak yang paling disukai? Saya yang paling suka adalah tempe. Tempe Di bacem. apapun, bisa digoreng, bisa diolah apapun ya. Tapi tempe adalah makanan kesukaan. Indonesia banget dong Pak ya. Iya, karena tempe enak dimakan dan perlu. Oke, mantap. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ya, sekarang Mas DP. Oke, saya akan bertanya kepada siapa ya? Pak Wijiono mungkin ada Pak Wijiono. Tadi sepertinya kelihatan Pak Wijiono. Oh iya ada Pak Wijiono. Untuk mic-nya dibuka dulu Pak. Nah. Boleh dua pertanyaan Pak Putri? Salam sehat. Ya Pak Wijiono, pertanyaannya boleh, sama. Boleh. Makanan kesukaan, yang kedua adalah hobinya. Monggo Pak Wijiono. Suaranya kedengeran itu. Belum kedengaran Pak suaranya Pak. Wah, belum kedengaran Pak Wijiono. Makanan kesukaan apa dan hobinya apa? Belum kedengaran. Pak Wiji, speakernya belum nyala nih. Sampai sekarang yang ditanyakan itu mengenai kesukaan. Kesukaan apa? Belum ada Pak Wiji. Belum. Pak Wiji speakernya belum ada. Pak Wiji suaranya belum terdengar, Pak Wiji. Belum muncul.
Nah, ini sekarang udah muncul nih. Ya, masuk ke Bluetooth. Oh. Oh, udah kedengeran ya? Sudah. Silakan Sekarang Pak. udah. Oh, kalau hobi saya tongseng kambing. Hobi makanan tongseng kambing. Terus hobi olahraga saya sepak bola. Sip. Terima kasih Pak Wiji. Ya, Mas Divi. Pak Wiji. Gimana? Sekarang Pak Wiji boleh tanya ke orang lain, Pak Wiji. Oh, aku tak tanya. Ke siapa? Sama Frater aja deh. Frater, ya. Sama Frater nih, hobi makanannya apa? Dan hobi olahraganya apa ini? Saya makan Pak Wiji. Udah lupa nih. Saya makan. Pak Lina. Kan ada yang favoritnya. Oh, favorit saya tidak halal Pak Wiji, favorit saya nggak halal. Hobi olahraganya apa ini? Olahraganya saya tenis meja atau pingpong. Wah, kurang berat ini kalau anak muda. Aduh. Kalau 20 set berat Pak Wiji. Nggak bisa ngurusin badan. Aku gemuk aja berarti. Ya udah segitu Frater. Silakan Frater nanya. Makasih Pak Wiji. Sekarang selanjutnya Frater mau tanya ke siapa, Frater? Aku mau tanya ke Bu Retno ketua WK nih. Bu Retno. Ya, malam Frater. Ya. Bu Retno aku tanya sekarang. Aku nggak tanya makan kesukaan apa enggak. Bu Retno sekarang sering masak apa? Aku tanya sekarang. Sering masak apa? Yo. Sering rebus telur. Oh. Rebus telur. Untuk apa tuh Bu Retno? Untuk sarapan anak saya. Oh. Bu Retno-nya makan apa berarti? Saya apa aja. Oh, sama berarti kita Bu Retno. Kita apa aja kita makan. Nah, terus selanjutnya di masa muda dulu ya. Sekarang kan masa yang ini ya, bukan muda ya. Masa muda dulu Bu Retno tuh suka olahraga apa berarti? Tenis. Oh, tenis. Tenis lapangan. Oke. Tenis ya. Begitu Bu Retno ya. Nah, keren berdoa tadi. Saya pikir berdoa atau apa gitu ya. Saya pikir tadi. Oke, begitu. Ya. Bu Retno sekarang pilih orang berarti. Masih nih. Sekarang saya pilih orang. Ya, sekarang Bu Retno boleh tanya ke orang lain. Di HP-nya saya terbatas ini yang kelihatan. Saya ke Pak John Brata aja. Ya. Pak John. Selamat malam Pak John. Dibuka dulu. Halo, dengar kah? Selamat malam. Ya, malam Pak John. Bu John Bratanya mana Pak? Ada, dia lagi di dapur. Kalau Pak John udah kelihatan ini hobinya pipa ya, apa namanya? Merokok pakai pipa. Saya nggak boleh ngerokok, jadi saya nyangklong. Oh, itu namanya nyangklong ya Pak? Iya. Oh, iya. Hobi lainnya lagi apa Pak John? Saya bikin ini, ngelipet-lipet ini loh. Pesawat-pesawatan. Itu dari kertas atau dari apa? Itu dari apa namanya, plastik. Oh, memang sudah ada bahannya gitu ya Pak? Ya, taplak meja. Terus langsung nanti dikasih spotlight supaya bagus. Spotlight. Oh, iya. Jadi apa aja saya ini Star kalau pernah nonton Star Trek bisa bikin juga ini.
Mantap. Ya. Ini kerjaannya cuma ngelipat-ngelipat. Daripada saya ngelipat istri, saya baik ngelipat istri. Ngomel lagi. Iya. Iya, terima kasih Pak John. Salam sama Ya, salam Bu baik, sama terima semuanya kasih, ya. Retno. Sekarang Pak John. Ya, Pak John, ya, Pak John sekarang boleh tanya ke orang lain lagi. ke Pak Ramlan. Mau tanya ke siapa, Pak John? Pak Ramlan. Pak Ya, Ramlan. ya. Pak Ramlan. Apa? Baru Pak, saya. Bapak sekarang kan udah paling senior, Pak. Ya kan? Paling senior, tapi kelihatan sehat. Mesra sama ibu. Masih suka berkelahi nggak sama ibu? Ibu sama bapak masih suka cekcok nggak, Pak? Pak, nggak zaman itu. Nggak zaman kalau cekcok itu. Bapak sering Terdengar nggak? Bapak bisa dengar? Bisa. Halo, Pak, bisa dengar? Kalau enggak saya nanya Pak itu aja, Bu Mulyadi sama Pak Mulyadi. Bapak dengar kok. Bapak dengar. Dengar, Pak. Masa Bapak sering disuruh-suruh ibu nggak? Kalau sekarang saya sering disuruh-suruh nih, Pak nih. Bukan ngadu, tapi saya dengan senang melakukannya. Karena saya sayang sama istri saya supaya tangannya enggak kasar, saya pakai cuci piring sekarang. Jadi kalau Bapak mau sewa saya cuci piring, tinggal panggil, Pak. Cuman makan satu bungkus saja, kasih satu bungkus satu bungkus masakan Padang, hobi. Rendang. Kalau dulu saya suka merokok. Ya. Punya rokok di Samsu. Apa? Tapi sekarang sudah enggak lagi. Oh. Iya, Pak. Ini tadi baru pulang habis panen nolok anak habis nikmat Ya. Oke. Apa suara Bapak dengar? Iya. Suaranya dengaran nggak? Suara Dengaran Pak Ramlan. Ya. Oh. Aja ya, ya, suruh masuk aja. Dengar, Om. Om Ramalan terdengar. Oke. Iki mau sopo katanya Putri, aku nggak kelihatan pakai HP sama. Yang mana ya? Yang mana Pak Ramalan? Tadi Pak John Brata yang tanya. Oh, ya. Sekarang masih gendut ya? Mas John. Ya. Siap, Pak, siap. Pak Mul, masih bisa ngelukis nggak? Masih. Masih. Pak Mul biasanya saya takut dilukis Pak Mul. Saya ganteng dilukis jadi monyet. Ya komul. Sekali-sekali lukis bumul dong, Pak. Udah ada, Pak. Ya udah. Oke, baik. Om John tadi terakhir tanya ke Mama ya, ke Pak Mulyadi dan Bu Mulyadi. Sekarang Mama, Frater ini Mama saya loh. Halo, mamanya Mbak Putri. Halo, selamat malam, Brother. Malam, Brother.
Sekarang Mama boleh tanya ke orang lain lagi. Dulu Pak Mulyadi Dewan Paroki. Ya, tahun berapa gitu dulu. Udah lama. Sekarang Mama boleh tanya ke orang lain, Mam. Silakan. Waduh, aku nggak kelihatan nih yang pakai HP. Ya. Bentar. Mbak Pu. Halo. Halo. Ya, mau tanya ke siapa, Mam? Nah, dulu Mama nggak kelihatan siapa aja yang hadir. Ada Pak Hadi Gunawan, ada Mas Johan, ada banyak. Bu Biter, Iya, ada Bu Biter. Pak Philips, ada Romo Pram, ada Mas Andre. Oh, Mbak Biter nih. Oh ya, tuh ada Aku Mbak mau Biter, tanya ada, sama Mbak silakan. Biter aja deh. Iya. Oh, mau dangu apa? Nah, Mbak Peter ini kan udah lama aktif dari dulu sampai sekarang. Ki apa toh resepnya? Awet nom ngono lho, Mbak. Resepnya Mbak Peter Awet tua toh, Bu. Terus itu. Ya nggak tahu ya, memang dari kecil seneng bergaul aja. Jadi ada turunan dari bapak ibu. Iya, untuk bermasyarakat ya sudah kebawa sampai sekarang. Dari kecil sampai sekarang ya begitulah, kerjaannya cuma kumpul-kumpul, bikin organisasi cukup banyak. Iya, saya tahu banyak. Begitu, kecuali WK. Ada bagian yang lain. WK. Mbak Peter udah ada bagian yang lain. Ya, itu aja. Ya, cukup banyak. Ya, Mbak Peter, terima kasih. Nah, sekarang, oke, giliran Mbak Biter, silahkan tanya ke yang lain. Boleh tanya kesukaannya, boleh tanya hobinya. Tanya ke siapa, Mbak? Saya sebentar, saya Ari bentar. Ya. Saya mau tanya apa iki? Sebentar. Sama Andre. Andre masih aktif nggak di kantor? Masih ngantor nggak kamu? Mas Andre, suaranya nggak kedengeran, Mas Andre. Mic-nya udah dibuka kali. Tes, oke? Nah, oke. Dengar sekarang. Oke. Oh, Andre ini Bukarno. Masih ngantor Iya. kamu, Andre? Masih lah, masih muda kok, Mbak. Oh iya, betul ya. Masih di mana? Sekarang di mana? Saya di salah satu bank swasta di Kuningan. Dan masih istilahnya work from home atau work on in the office? Work from office. Oke. Di paru-paru. Masih berani jalan-jalan? Ya jalannya ya ke kantor aja, sesuai jadwal. Enggak setiap hari tapi? Oh enggak setiap hari. Parsial, jadi mungkin untuk bulan ini seminggu 2 hari yang hari di kantor, sisanya dari rumah. Tapi salary-nya full? Salary-nya udah mulai goyang-goyang. Waduh, silakan. Lalu pakai ketar-ketir nggak? Ada deg-degan nggak? Kalau kita bicara ketar-ketir, mungkin semua orang juga merasakan hal yang sama kali ya Mbak Biter ya di dalam saat ini. Tetapi ya dijalani saja, lah. Yang masih bisa kita lakukan ya kita lakukan. Begitu Mbak Biter. Patut disyukuri ya kalau masih bisa kantor, karena saya dengar kan banyak yang ya seperti kamu di schedule gitu, tapi terus pelan-pelan gajinya juga dikurangi. Nggak ngalami, belum ngalami seperti itu. Kelihatannya mengarah juga sih, tetapi ya
tetap aja kita jalani dulu lah, Mbak Bita. Ya oke deh. Mudah-mudahan nganu terus ya. Ya, Kita doa dulu semuanya kasihan kalau sampai. Thank you, Dre. Ya, oke, baik. Terima kasih Mbak Biter. Yuk. Sekarang gilirannya Mas Andre. Mas Andre mau tanya ke siapa? Silahkan. Apa yang harus saya tanyakan? Apakah bebas? Pertanyaannya mungkin lebih ke arah yang berbeda dengan Anda kira-kira gitu ya. Pertanyaannya, kesukaannya atau hobinya, atau kalau liburan senangnya pergi kemana sih? Atau kalau tiap hari kalau ke kantor perginya senangnya naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi sih gitu. Bebas. Kalau saya mau bertanya nih ke Pak apa itu? Nah. Ke Pak Philip, boleh Pak Philip? Selamat malam Pak Philip. Buka mic-nya. Philip, mic-nya belum terbuka Pak Philip. Belum terbuka. Oh, ini kalau nggak keluar namanya gimana? Gimana Pak Andre? Ya, begini Pak Philip. Ini selama masa pandemi Pak Philip. Jelas suara Pak Philip. Oke ya, halo. Jelas ya. Ya, ya monggo. Ya. Philip, selama masa pandemi ini kegiatannya yang paling banyak apa ya Pak Philip ya? Apalagi dengan usia yang seperti Pak Philip gitu loh di dalam masa pandemi. Ya. Si maksudnya kegiatannya Pak Andre ya? Iya. Iya. Jadi terima kasih Romo Bapak Ibu Prater. Pertanyaannya Mas Andre, saya kebetulan udah usia lansia ya. Jadi saya senang berorganisasi. Kebetulan ada organisasi Purnawirawan ya, Purna Bakti. Jadi saya aktif meskipun kondisi pandemi seperti ini, saya aktif di Paguyuban. Ya. Terus tapi juga pertemuannya kadang-kadang pakai Zoom meeting, Pak. Nah, gitu. Saya banyak komunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada meskipun ya di rumah lewat Zoom. Gitu Pak Andre. Ada bedanya banget nggak Pak dengan ketemu langsung suasananya, terutama sesama para purnawira ini ya Pak ya? Ya. Oh betul, sangat berbeda sekali. Jadi kalau sering bercanda, kita ketemu langsung, sama lewat Zoom itu, lewat udara, itu sangat berbeda. Jadi rasa kangennya belum bisa terobati. Iya, itu. Sama juga DP Pleno, kita jarang ketemu ini. Mau ketemu langsung tuh seneng saya. Iya, hanya Zoom meeting aja selama ini. Diharapkan nanti pelantikan Dewan baru itu bisa ketemu itu nanti, kalau diizinkan. Gitu, Mas Andre. Ya, semoga. Ya, saya rasa cukup Mbak Putri. Pertanyaan saya ke Pak Philip. Monggo dilanjut. Oh ya. Jadi saya bertanya ke siapa ini? Ya, silakan. Pak Philip boleh bertanya ke siapapun yang belum ditanya tadi. Oh masih ya. banyak. Saya lihat di situ Mbak Lilinawati tadi. Ada nggak ini? Ada rasanya. Mbak Lili ada ya? Ada Pak. Apa kabar? Sehat selalu ya? Luar biasa Pak. Iya luar biasa. Jadi pertanyaan saya gampang aja. Aku kembali ke hobi lagi Mbak. Mbak Lili hobinya apa? Itu pertama. Yang kedua kegiatan di masa pandemi itu apa yang dikerjakan? Terima kasih. Oke. Hobi saya traveling Pak. Waduh, bagus. Kegiatan di masa pandemi tentu agak banyak berkurang ya Pak ya. Iya.
Jadi lebih banyak by phone. Oh. Jadi saya meeting sekali-sekali aja ke kantor. Kalau keluarga gimana keluarga? Keluarga di Bandung, kebetulan sekarang saya lagi ada di Bandung ini. Oh, bersama keluarga ya? Iya betul Pak. Ya. Ya itu aja, matur nuwun. Mungkin ada yang perlu disampaikan? Enggak, senang sekali Pak. Pokoknya kita semua kangen untuk bisa bertemu, bertatap muka langsung dengan rekan-rekan semua. Ya. Baik, terima kasih Pak Philip untuk pertanyaannya. Sekarang Mbak Lili, halo apa kabar Mbak Lili? Lama ya kita nggak berjumpa ya? Berapa tahun ya? Mbak Lili silakan, boleh tanya ke yang lain yang belum ditanya. Siapa ya? Kalau ke Romo Pram boleh? Boleh dong. Oh, boleh. Saya mau tahu sebenarnya hobinya Romo Pram itu apa sih? Selama ini hobi kayaknya saya jarang sekarang, kelihatan. ya hobi saya sekarang nonton YouTube. Iya. Itu isinya YouTube loh ya. Olahraganya apa mau? Ya olahraganya ya di rumah aja, statis tuh. Sepeda statis. Oh, sepeda statis. Okay. Olahraga jari Bu, itu YouTube itu kan. Iya. Tahu-tahu jempol gede ya Omo ya. Ya betul. Tahu-tahu keselio aja. Oke, terima kasih banyak Bu. Ya. Baik. Nanya Pak Ginting nih, Pak Ginting. Lama nggak ketemu, Pak Ginting. Halo Pak Ginting, mic-nya dibuka. Oke. Pak Ginting. Halo. Pak Ginting. Udah? Udah Pak Ginting. Halo. Halo. Udah. Ya. Udah nyambung belum? Oke sudah. Saya bertanya Pak Ginting. Iya siap Romo. Wah, makanan kesukaan apa Pak? Kesukaan ya kalau udah pensiun dulu kan aktif di gereja, sekarang di rumah. Jadi ngurusin cucu aja Romo. Jadi ikut misa tiap pagi. Terus kalau ada pertemuan legio, kami selalu hari Kamis Romo. Hari Kamis. Iya, itu rutin itu sama Pak Wid, sama rekan-rekan yang lain. Selalu dipandu oleh Frater Nando. Cuman itu kegiatan Romo. Makanan kesukaan, makanan. Kalau makanan kesukaan udah pasti B2 Romo. Oh BPK ya. Kami sama dengan Frater Nando. Oh iya. 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 Oke itu aja Pak Ginting, Mbak Putri itu aja. Ya baik, terima kasih Romo Pram. Ya. Oke, sekarang Pak Ginting. Pak Ginting, ya, silahkan mau bertanya ke siapa Pak Ginting? Saya mau tanya ke Frater Nando. Jangan Frater Nando lagi Pak Ginting, yang lain. Oh, yang Tadi lain, Frater ya? udah ditanya. Ibu Mary Pandean. Ibu Mary juga udah ditanya Pak. Oh, udah ya. Siapa udah. Pak Wiji? Pak Wiji belum ya? Pak Wiji udah. Udah. Siapa lagi Bu? Ada siapa nih? Ada Pak Suharmanto. Pak Suharmanto. Pak Yohanes Suharmanto nih. Iya, Pak Yohanes Suharmanto. Apa kabar Pak? Halo Pak Sumarmanto. Baik Pak. Ya, selamat bagaimana? Malam, Selama pandemi ini apa yang dikerjakan Pak? Wah, malah berat Pak. Berat? Berat sekali Pak. Beratnya apa Pak? Jadi pembantu rumah tangga Pak. Iya, sekarang merangkap Pak. Merangkap ya? Merangkap. Jadi wah berat ini Pak malah nih Pak. Iya. Iya. Tapi kalaupun berat, artinya sama keluarga selalu good ya Pak ya? Wah selalu. Dengan senang hati Pak. Dengan senang hati Pak. Masih bisa kerja, bisa masih berkarya. Masih berkarya. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Oke, yang penting api-api aja Pak ya. Api-api saja Pak. Iya. Monggo. Silakan Bu. Ya, baik. Malam Pak Harmanto, apa kabar? Selamat malam.
Ya, Pak Harmanto sekarang boleh tanya ke siapa? Silakan. Kalau saya Pak Hadi aja. Pak Hadi. Pak Hadi Gunawan. Ya, Betul silakan sekali. Pak Hadi. Selamat malam Pak Harmanto. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik aja. Pak Hadi, mau nanya nih Pak Hadi. Ya. Kapan kita ke Kemang lagi Pak Hadi? Sama Pak Philip. Kapan Sama ini? Pak Philip. Ya? Mestinya sama Pak Philip memang. Nah iya, partnernya sama Pak Philip kan Pak Hadi ya. Kapan kita ke sana lagi? Nanti Boleh, lah Pak Hadi ya. siap, kapan, anytime. Iya. Mereka buka sekarang. Iya Pak Hadi. Tapi masih sering ke sana Pak Hadi? Saya kalau nggak ada temen nggak pernah ke sana, iseng. Oh gitu. Kalau sendirian males ke sana. Oh, Anak-anak Frater Nando semua aja, diajak kalau Pak Hadi. Hah? Sama Frater. Ya, nanti kawan-kawan sama Frater. Sama Romo juga, Romo senang juga. Ya, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Pak, selamat malam semua. Ya, terima kasih Pak Harmanto. Sekarang Om Hadi Gunawan, monggo silahkan. Mau tanya ke siapa? Om. Yang belum siapa nih? Banyak nih yang belum nih. Ada Pak Agustinus Rudianto belum? Ibu Ani belum? Ibu Dwi Astuti belum? Johan tuh ada Johan. Ada Johan belum? Pak Johan. Pak Johan mana nih? Johan Karim. Mas Johan. Apa Mas kabar Johan Pak wilayah Johan? 5. Baik Pak Hadi, baik Pak Hadi. Waduh, nggak ke Jambi terus Pak? Masih di Jambi Pak, iya Pak. Di Jambi nih. Wah, Iya gimana? Pak. Sukses semua ya. Ya mudah-mudahan Pak. Kita bawa dalam doa aja. Saya bawa dalam doa terus saya. Pokoknya positif aja Pak. Apapun itu kita kan syukuri tiap hari Pak. Semoga sukses Pak Johan. Nah Iya, kalau Pak. di Jambi makanan hobinya apa tuh Pak Johan? Ya saya pasti pempek atau ada semacam ikan gulai Pak. Di sini namanya dimasak pakai duren Pak. Dimasak pakai duren. Jadi kayak gulai tapi plus duren Pak. Saya pernah ke Jambi makan kepala ikan yang pakai duren itu. Iya betul Pak. Tempoyak namanya tempoyak. Tempoyak. Kepala ikan gulai tapi pakai duren itu. Ya, tempoyak tapi kepala gulai tapi pakai duren memang. Ya. Wah, itu enak itu. Itu enak itu. Ya. Oke, makasih Pak Johan. Sehat. Sehat Pak. Syukur Pak. Salam buat semuanya Pak ya. Oke, sukses ya. Masih MC juga Pak. MC. Ngomong cucu Pak. Mana Pak? Itu harus. Nah ini lucu sebelah saya lagi tidur. Wah itu Pak. Itu kerjaan bikin sehat Pak. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Om Hadi Gunawan. Sekarang selanjutnya Mas Johan. Mas Johan mau tanya ke siapa? Saya tanya kepada yang tadi belum ditanya. Kayaknya Mbak Tuti belum kan? Ketua Lingkungan 2 Mbak Tuti. Iya, boleh tanya apa Mas Johan? Ya, selamat malam Mbak Tuti. Selamat malam. Bagaimana dengan kegiatan selama pandemi, apalagi di lingkungan? Selama pandemi tidak ada kegiatan apa-apa, tapi di lingkungan ketika bulan Rosario kemarin kami Zoom meeting untuk melaksanakan Hebat. Melaksanakan doa Rosario bersama. Oh, bisa Zoom meeting ya, jadi ya, bisa Zoom meeting ya. Wah, luar biasa menyenangkan sekali dengarnya. Ya, terima kasih. Akhirnya yang bisa ikutan acara Zoom meetingnya berapa? Apakah dititipkan kumpul misalnya 5 rumah satu Zoom gitu, ataukah setiap rumah sendiri-sendiri Zoom-nya? Setiap rumah sendiri-sendiri. Oh. Biasanya sekitar 10 orang yang ikut. Oh, oke. Oh, gitu ya. Iya. Kirain ada yang kalau nggak ada wifi gitu, misalnya ikut ke tetangganya gitu. Oh, enggak. Belum begitu ya, Mbak? Iya. Kami menghindari berkumpul karena masa pandemi ini. Iya, betul. Wajar.
Iya. Iya, syukur. Iya, Baik, kalau gitu Mbak, salam sehat untuk lingkungan 203 semuanya, Mbak. Ya, terima kasih Mas Johan. Ya, baik. Terima kasih Mas Johan. Dari Jambi loh, jauh-jauh loh Mas Johan nih. Tiap minggu Mbak saya ikut Mbak, Selasa malam Mbak. Iya. Kita juga kan ketemunya cuma di Zoom ya, Mas Johan. Iya Mbak. Iya. Baik, sekarang selanjutnya Bu Tuti, apa kabar? Baik. Ya, sehat ya Bu Tuti? Sehat. Baik, sekarang Bu Tuti mau tanyakan ke siapa nih? Saya mau tanya ke siapa ya? Yang belum siapa Mbak Putri? Ada Bu Ani. Natali Malkan. Ya. Ada Bu Esti. Ya. Ada Ibu Dwi Astuti. Ya, ke Bu Dwi Astuti. Ya. Ibu Dwi Astuti, tokoh paling Ibu sayangi di dalam kitab suci siapa ya Ibu? Tokohnya Bunda Maria. Oh, Bunda Maria. Ya. Kenapa bisa menjadi tokoh yang paling disukai? Karena Bunda Maria itu Bunda segala rahmat. Jadi memang Bunda Tuhan Yesus, dan kebetulan juga saya memang ikut Legio Maria, Ibu. Jadi memang luar biasa Bunda Maria ini. Kalau kita imani sungguh, kalau kita mohon perantaraan doanya, itu saya sudah beberapa kali menerima anugerahnya. Begitu Ibu Tuti. Iya. Lalu bagaimana cara Ibu menghayati peran Ibu Maria di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau di dalam kehidupan sehari-hari ya saya berusaha, misalnya ya ada masalah atau ada apalah begitu ya Bu ya, tapi saya berusaha untuk bagaimana seperti meneladani Bunda Maria itu kan memendam di dalam hatinya ya. Jadi bagaimana saya bisa sabar, saya akan berusaha seperti itu, meneladani Bunda Maria. Baik Bu, terima kasih sudah Mbak Putri. Ya, terima kasih Bu Tuti. Ya. Sekarang Ibu Dwi Astuti, apa kabar? Baik Mbak Putri. Iya, sekarang boleh bertanya kepada siapa lagi Bu Tuti yang belum? Siapa ya Mbak Putri yang belum ya? Yang belum ada Mbak Impu, ada Ibu Lili Citra, ada Ibu Maria Natali Malkan, ada Ibu Sylvia, Ibu Sudarsono, siapa lagi nih? Ibu Esti. Boleh saya bertanya sama Ibu Lili Citra? Oh ya, ada Ibu Lili Citra, monggo silakan. Bu Lili, apa kabar? Ya, baik. Sehat Bu Lili? Ya. Lama kita nggak berjumpa ya Bu Lili ya? Iya betul. Saya udah ngumpet-ngumpet ditanya juga. Ketahuan ya Bu ya. Ibu selama masa pandemi ini Ibu apa kegiatannya Bu? Selama masa pandemi ya jadi pembantu rumah tangga juga ya, jadi pembantu. Terus saya suka ke rumah ibu saya, ya ibu saya di Tomang. Beliau itu udah sepuh banget, usia 100 ya. Jadi sering dia merindukan anaknya, sering bertanya, ini kok nggak datang gitu kan. Jadi hampir boleh dibilang malah sibuk banget saya bolak-balik sana sini gitu kegiatannya. Nah, udah itu kejar-kejaran waktu untuk ikut Zoom gitu kayak gini gitu. Betul. Ya memang itu hiburan juga ya Bu ya. Iya betul. Kegiatan ya. Iya. Salam sehat Bu Lili. Sampai jumpa ya Bu ya. Oke, thank you. Terima kasih Bu. Sekarang Tante Lili. Ya. Tante Lili boleh tanya ke siapa lagi? Mbak Ani ya katanya belum ya? Ya belum. Mbak Ani apa kabar? Halo Bu Lili. Ya. Tuhan baik Ibu. Ibu puji sehat Tuhan juga ya. Suaranya kayak agak serak-serak Bu. Dari dulu serak-serak basah. Oh gitu. Makanya merdu suaranya, serak-serak basah. Mbak Ani, gimana Bu Lili? Sekarang masih suka nyanyi nggak gitu? Oh, gimana ya? Kalau nyanyi itu saya sebenarnya hobi ya.
Cuman sekarang ini saya agak susah nyanyi karena sering bermasalah dengan tenggorokan saya. Jadi sering nggak, jadi malah susah sekarang untuk bisa bernyanyi. Iya. Wah, harus hati-hati itu ya. Ya, Bu. Harus hati-hati kalau tenggorokan itu ya. Iya, tenggorokan saya sangat rentan. Kena sedikit itu udah langsung langsung sulit untuk bersuara, terutama untuk nada-nada tinggi ya. Makanya saya sekarang lebih cenderung nyanyi alto daripada sopran. Kalau di lingkungan malah ikut bass. Oh, ikut. Hebat ya. Gitu. Ya. Lili nih yang masih tetap hebat ini, tetap sopran terus. Ya enggak juga, apa aja sama juga kita tenor bass semua ditancap terus. Iya. Ya, selama pandemi ini Mbak Ani kegiatannya apa lagi gitu? Saya kalau saya sih kegiatannya sama aja ya. Hanya bedanya kalau biasanya keluar-keluar, sekarang lebih banyak di rumah. Tetapi yang dikerjakan sama. Gitu. Oh ya. Iya. Karena saya kan nggak jalan-jalan tuh, nggak hobi jalan-jalan. Ya, suka juga. Tergantung tergantung kesempatannya lah. Senang sih, senang juga jalan-jalan. Ya, ntar kapan-kapan kita jalannya, kita cari makan ya bersama. Kita ya. belum pernah ya, Bu Lili, jalan bareng ya? Belum. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi jadi kita jalan-jalan. Iya. Oke. Kalau Ibu masih aktif ya? Ya, lumayan. Sip lah. Hebat Ya. Ibu, salut untuk orang ibunya. Mencapai 100 tahun itu luar biasa. Iya, betul. Pasti dukungan dari keluarga semua juga. Bisa sampai 100 tahun tetap sehat ya, Bu? Ya, sehat sih, sehat ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya Mbak Ani boleh ditanya ke yang lain? Siapa ya yang belum terakhir ya nih? Terakhir? Ya. Berarti siapa tinggal satu, siapa yang belum? Mbak Nana. Impu. Mbak Impu. Oke. Siap. Mbak Impu, selamat malam. Gitu Mbak Impu. Aku kok nggak lihat. Mbak Impu. Adanya Mas Mul nih. Atau jangan-jangan satu ini? Mbak Impu. Tadi ada namanya. Enggak. Ada tuh. Ya. Info harusnya ada. Saya jauh. Mas Enda di mana itu? Endo ya? Ya, Mbak seperti Impu biasa. mungkin sama Eyang tadi ya? Info sama Eyang. Mana? Bobo. Nggak ada tuh. Udah nggak ada tuh kayaknya. Dia Berarti ya saya biasa terakhir dong. Iya. Ini Eyang udah hilang ini gambarnya. Tinggal namanya Wah. aja. Wah, bahaya dong. Ya tanya si Mul aja kenapa langsung nih? Tanya Mas Mul. Mas Mul sekarang ada di mana? Iyalah, kenapa? Tangkap gitu kok udah. Di rumah. Udah ditanya belum tadi? Sudah. Belum. Oh, belum tuh. Mas Mul apa kabar? Baik, Bani. Bani lagi Gimana? ngapain? Daripada ditanya mendingan gue tanya dah. Gantian. Kalau ditanya lagi apa? Lagi Zoom dong? Lagi nge-zoom ya. Iya. Ini Mas Mul Masak di apa? mana? Bani masak apa? Saya masak apa ya hari ini tadi ya? Kok lupa sih. Yang sayur mesti bayam. nanya tuh Ani, bukan kamu, terbalik-balik. Mas Mul masak apa hari ini? Saya barusan bikin telur asin sama Indomie. Bikin telur asin, keren bener. Kasihan. Telur bebek direbus pakai air garam, ya kan? Ih, bukan Terus? gitu kali. Itu model mana? Ya, Itu yang pasti penting bukan asin brebes lah. itu. Yang penting asin. Terus, Mas Mul, ya, Mas Mul kan aktivitasnya banyak di luar nih. ya. Terus sekarang setelah pandemi gimana? Apakah ada acara-acara yang bisa dilakukan melalui Zoom? Ada, saya bikin program pelatihan pakai Zoom seperti kumpul-kumpul SKK juga kan. Tapi ya biasalah sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sini. Rasa kangennya belum hilang, belum habis gitu ya. Iyalah. Karena cuma kelihatan muka aja. Saya nggak bisa Betul. shoot pakai kamera nih karena
kalau pakai kamera pasti langsung panas. Maaf ya. Iyalah, Zoom itu kan hanya apa ya, membantu untuk komunikasi, tetapi kalau untuk hubungan relasi yang personal yang lebih dekat itu tidak bisa menggantikan menurut saya. Betul. Betul ya. Makanya saya suka mencuri-curi. Kalau jangan pagi-pagi juga kalau lewat kenapa Mas? Lewat ke gereja. Sambil habis lari masuk ke gereja ketemu sama Mas Steve ya enggak, sama Mbak Rini, sama Pak Steve, semuanya. Ya, tapi kalau ke Romo nggak berani. Romonya nggak mau. Romonya soalnya Mas mau. mau barusan lari-lari masih keringetan. Iya. Kan katanya harus jaga kesehatan, Bapak Ibu. Iya, betul. Saya senang sama keluarga muda yang sudah mulai jalan kaki, suka berjemur gitu ya. Ya. Kayaknya imun kita mesti dijaga dengan baik supaya soal protokol yang 3M bisa nggak berlaku kalau badan kita nggak, imunitas kita nggak kuat gitu. Ya. Sebenarnya menurut saya begitu. Ya dua-duanya harus dijalankan Mas Mul. Iya, Oke, betul. baik. Ya. Oke, sudah cukup Mbak Putri, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ani, terima kasih Pak Mul. Sama-sama. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi dari berbagai perbincangan kita hari ini, rasanya seneng banget loh. Kita bisa dengar setiap orang bisa cerita. Biarpun itu cuma sedikit, kita bisa tahu apa kesukaannya Romo Pram. Makanan kesukaannya, atau tadi hobinya. Hobinya tadi Romo Pram senang lihat YouTube kalau sekarang. Kalau Frater sukanya makan B2, saya baru tahu dia suka makan B2. Nah, tadi ada lagi yang selama pandemi jadi punya kebiasaan ngomong cucu gitu. Ya, mungkin yang tidak bisa kita lakukan di hari-hari biasa, tapi saat ini kita bisa lakukan. Dan setiap kita punya kebiasaan yang berbeda-beda, punya kesukaan yang berbeda-beda, punya hobi yang berbeda-beda. Tapi dari semua perbedaan itu, kita bisa memunculkan dari keberagaman itu kita bisa memunculkan satu kasih. Jadi kita bisa sama-sama saling mengasihi dari seperti ini tadi. Di sini ada, kalau saya lihat ada partisipan ada sekitar tadi 50-an, sekarang 44 ya. Rasanya hari ini, malam ini, kita juga dikumpulkan oleh Tuhan dalam satu kasih dan menyempurnakan keberagaman yang kita punya, Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan setelah nanti kondisinya semua tadi memang banyak berbicara tentang kondisi saat ini, kondisi pandemi, kondisi yang agak sulit gitu ya, semua merasakan seperti itu. Mungkin nanti setelah kondisi dimulai berjalan dengan baik lagi, kita bisa ada komunikasi yang lebih intens lagi, kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita mau dengarkan bacaan kitab suci pada malam hari ini. Nanti akan dilanjutkan dengan renungan oleh Romo Pram. Saya minta tolong, ini Frater akan mengirimkan screen-nya. Saya minta tolong untuk Mbak Ani ya, bisa bacakan bacaan kitab sucinya. Oke. Baik, Mbak. Ya. Bacaan kitab suci dari Korintus 1 bab 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus?
Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, Mbak Ani. Selanjutnya kami minta Romo Pram untuk dapat memberikan renungannya pada malam hari ini. Silahkan, Romo. Terima kasih, Mbak Putri. Ini sabda Tuhan yang kita baca di pertemuan pertama, ya, dari 1 Korintus tadi sudah dibacakan. Yaitu bahwa di sana itu disahkan, ya, ada semacam perselisihan atau semacam perpecahan ketika mereka rasanya satu sama lain mau menyepelekan dari kelompoknya yang berbeda. Ini jalan mana, Mbak, ya? Jalan. Mereka masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, kita yang sudah terbiasa dengan perpecahan mungkin melihat situasi ini nggak heran, ya. Itu perpecahan terjadi di Korintus. Ya, kalau di tempat kita perpecahan lebih ke ini, ya, ada golongan ini, golongan itu, lalu mereka berantem, bikin rusuh, itu yang terjadi. Mungkin ada juga antar suku, perpecahan antar suku, waktu itu ada juga, ya. Tapi kita sebagai satu bangsa yang berbeda-beda budaya, adat istiadat, agama, moga-moga tetap terus bersatu, kendati ya bibit-bibit perpecahan itu ada. Nah, yang mengherankan kita mungkin jawaban dari Paulus, ya. Sebab biasanya kalau kita atau orang itu mengalami pertentangan, itu akan membela kelompoknya sendiri atau golongannya sendiri. Bahwa golongannya sendiri itu merasa lebih benar daripada golongan yang lain. Biasanya seperti itu, membela dirinya seperti itu. Tetapi Paulus berbeda, ya. Paulus tidak membela golongan yang memihak padanya dan juga tidak mempertahankan bahwa dia punya kelebihan, ya, daripada yang lain. Sebab semua pewarta itu menurut Paulus itu adalah pelayan. Ya. Tadi juga dikatakan, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Entah Paulus, Apolos, ataupun Kefas, kamu itu adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Paulus ingin mengatakan bahwa golongan-golongan yang ada itu ada Apolos, lalu ada Kefas, ada juga dari golongan Paulus, itu sesungguhnya disatukan oleh Kristus. Jadi tidak usah terjadi perpecahan. Semua punya keunikan dan keistimewaan sendiri-sendiri. Nah, maka dengan demikian kita sesungguhnya dapat mengambil inspirasi, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita di komunitas kita masing-masing itu unik, seperti tadi kan, hobinya beda-beda, ya, lalu makanan kesukaannya berbeda-beda, itu masing-masing punya keunikan tersendiri. Itu yang perlu disyukuri. Perbedaan itu memperkaya kita satu sama lain sebagai satu komunitas umat Katolik,
Ya, maka kita diajak bersatu karena iman kita sama kepada Kristus. Kita diajak bersatu satu sama lain untuk melengkapi satu sama lain dengan kekayaan masing-masing. Dari komunitas ini, gereja kan banyak komunitasnya. Nah, saya melihat kalau kita dalam komunitas gereja Katolik itu nyaman ya. Nyaman, kita tadi saling sapa, saling kenal, kangen-kangenan dan seterusnya. Tapi tema dari pertemuan kita malam hari ini itu ada kata-kata toleransi. Toleransi itu menyempurnakan keberagaman. Kalau bicara toleransi, saya lebih melihatnya toleransi antar agama, ya, antar saudara-saudari kita yang berbeda, ya, seperti itu. Maka tadi di awal dikatakan ya pengantar bahwa kita biasa nyaman di komunitas sendiri, tapi ketika keluar dari komunitas kadang-kala kita nggak nyaman ketika ketemu dengan saudara kita yang berbeda agama, ya, berbeda budaya, berbeda latar belakang. Nah, itu kita diajak untuk tetap dalam keberagaman, perbedaan dengan sesama itu tetap berusaha rukun. Ya. Mungkin dalam keluarga kita juga punya latar belakang berbeda ya. Kalau saya syukuri ya, keluarga dari orang tua saya itu juga macam-macam. Kalau kami Katolik, kalau saudara yang lain itu banyak yang Muslim, yang Islam. Akan tetapi sejak kecil saya merasa itu bukan menjadi sebuah masalah perbedaan. Karena kalau ketika ada hari raya Idul Fitri, saya diajak orang tua untuk mengunjungi ya saudara yang berbeda agama, yang Islam itu justru di situ yang ditunggu-tunggu. Ya, karena di sana dapat amplop biasanya, ya. Dari tuh dari saudara-saudara dapat amplop. Ya, lumayan anak kecil dikasih amplop ya isinya ya uang begitu. Nah, di situ rasa persaudaraan itu menjadi biasa. Ya. Seperti itu saya alami. Maka ketika saya sekolah di sekolah di negeri juga itu terbiasa ya, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri itu terbiasa dengan perbedaan. Ketemu dengan saudara yang beragama Islam, ada yang Buddha juga, ada yang Kristen Protestan. Itu di situ agama bukan menjadi masalah ya. Tetapi ya tetap sebagai sahabat, sebagai saudara itu mau saling membantu satu sama lain seperti itu. Jadi syukur punya latar belakang seperti itu. Kemudian ketika masuk ke seminari, lalu lebih banyak di gereja, itu ada perubahan. Banyak ketemu dengan yang seiman, ya, jarang ketemu dengan yang berbeda iman. Nah, itu tantangan tersendiri. Memang kemudian nyaman, saya katakan tadi ya, ketika ketemu saudara seiman, ya, dengan umat, dengan yang Katolik, itu aman-aman. Tetapi ketika kemudian ketemu dengan yang berbeda agama, itu butuh penyesuaian. Nah, itu yang kemudian ada perbedaan di situ. Nah, di sini kita diingatkan Bapak Ibu saudara-saudari bahwasanya kita juga perlu bertoleransi ya. Oke, kita syukuri sebagai umat Katolik ya. Kita satu komunitas, kita syukuri makin kuat, makin guyup sebagai satu keluarga, satu komunitas di gereja Paroki Pasar Minggu makin rukun satu sama lain, itu ya. Tapi kita diingatkan kita juga bersaudara dengan tetangga, ya, dengan rekan kerja atau dengan saudara kita itu berbeda, ya, berbeda agama, berbeda kepercayaan, ada juga suku yang berbeda, itu kita diajak tetap bersaudara dengan mereka, ya. Kalau tadi ada perpecahan di Korintus, itu sebuah kisah dari Paulus yang Paulus berusaha mempersatukan mereka. Kita dapat belajar dari situ, sebagai komunitas, gereja kita juga diajak terus bersatu untuk terus hidup dengan rukun. Tidak hanya dengan saudara seiman, tapi yang berbeda dengan kita. Karena tema besarnya kan bulan keluarga itu, aku, kamu, kita bertetangga. Berarti lengkap ya. Aku,
kamu itu berarti antara saya dan Anda. Kalau kita itu berarti kita semua bersama-sama. Nah, itu bertetangga artinya berarti di situ kan ada rasa persaudaraan. Dan harapannya di bulan keluarga ini kita sebagai umat Katolik sekali lagi itu makin rukun, makin guyup. Syukur dengan pertemuan pada malam hari ini lewat Zoom, ya kita makin saling mengenal satu sama lain. Tadi sudah ada sapaan, ada aktivitas. Moga-moga kita makin didekatkan, ya meskipun secara jarak kita jauh, tapi secara hati kita dapat dekat satu sama lain. Satu komunitas orang Katolik, tetapi jangan lupa itu nyaman. Kita perlu untuk juga bersaudara dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan saudara yang berbeda agama, keyakinan dengan kita, tetap menyapa mereka satu sama lain sebagai sesama manusia. Dan kita wujudkan ajaran kasih yang diberikan Allah kepada kita. Kiranya itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dapat saya sampaikan untuk tambahan renungan malam hari ini di pertemuan pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, baik. Terima kasih Romo Pram atas renungannya. Kita sudah semakin disegarkan dengan bacaan kitab suci dan renungan dari Romo. Baik, selanjutnya di sini ada membangun niat. Membangun niat ini bisa kita renungkan dalam hati masing-masing Bapak Ibu. Juga dimohon untuk dapat melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya bacakan, apakah niatku untuk membentuk sikap toleransi dengan sesama? Jadi ini kita punya niat sendiri, apa? Kita membentuk sikap toleransi dengan sesama itu bagaimana caranya? Kita setiap orang pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda. Tapi seperti yang apa tadi yang sudah disampaikan oleh Romo, bahwa kita itu mesti hidup dengan masyarakat sekitar kita, dengan orang lain yang berbeda dengan kita, mungkin berbeda agama dengan kita, tapi kita tetap harus membentuk sikap toleransi itu. Jadi kita mesti membangun niat kita untuk membentuk bagaimana sikap toleransi dengan sesama. Lalu yang kedua, hal-hal apa yang terjadi ketika toleransi sudah dilakukan. Jadi apabila kita sudah melakukan toleransi, pasti akan ada hal-hal yang akan terjadi apabila kita telah memulai bertoleransi dengan orang lain. Ini bisa kita renungkan dalam hati Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan untuk kehidupan kita selanjutnya, baik di masa pandemi ini maupun nanti di masa setelah selesai dari pandemi ini. Rasanya pertemuan kita hari ini sudah mencakup semuanya dari awal sampai dengan akhir. Untuk sebelum menutup kegiatan kita malam hari ini, saya juga akan mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti pada pertemuan minggu yang kedua, yaitu hari Selasa minggu depan, akan ada kegiatan yang berbeda lagi untuk aktivitasnya. Di sini aktivitasnya untuk persiapan minggu kedua. Nah, tuh sudah ada tertulis di situ ya. Kita siapkan 4 pasang kaos kaki bekas atau lebih dalam kondisi bersih. Kalau ada yang berbentuk jari boleh, kalau nggak ada yang kaos kaki bentuknya biasa. Gitu. Tapi nanti kita hias dengan kertas warna yang ada di rumah masing-masing, dengan gunting, dengan lem, sehingga kaos kaki ini nanti bisa membentuk seperti boneka tangan, Bapak Ibu sekalian. Seperti boneka tangan. Jadi terserah, bebas, cara kreativitasnya seperti apa. Kita gunakan saja kaos kaki supaya bisa kaos kaki itu bisa dimasukkan ke tangan kita. Nanti kita bisa buat itu boneka tangan masing-masing untuk pertemuan minggu depan. Itu tugasnya untuk persiapan minggu depan, karena nanti minggu depan ada aktivitas yang berbeda lagi dan pasti akan lebih seru dari hari ini. Lalu kita akan tutup pertemuan kita. Kita akan siapkan hati kita dengan doa penutup. Doa penutup
saya minta Mbak Lili bisa doakan doa penutup. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat keberagaman yang ada di sekeliling kami. Kami sadar bahwa Engkau memanggil untuk mewujudkan toleransi bagi lingkungan sekitar, terutama di saat bangsa kami baru mengalami tantangan yang besar di tahun ini. Berilah rahmat perdamaian bagi kami semua agar kami dapat terus mewujudkan perintah-Mu untuk mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, terutama mereka yang paling membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terakhir kita juga mau doakan doa keluarga. Saya akan pimpin, nanti Bapak Ibu sekalian dapat juga doakan. Doa keluarga. Ya. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan sikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati, supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persaudaraan dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita menyambut Natal yang akan menjelang. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Amin. Romo, boleh kami minta berkat Romo untuk penutup? Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keluarga, persaudaraan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Frater. Bapak Ibu semua. Mbak Putri boleh menambahkan dulu, Frater. Mbak Putri boleh menambahkan dulu. Siap. Sedikit saja. Nah, tadi disampaikan Mbak Putri bahwa besok pertemuan berikutnya menyiapkan kaos kaki dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah untuk pertemuan kita bertemu di dalam lingkungan dan membuat boneka. Tetapi karena kita online, saya berharap, saya memohon Bapak Ibu bisa membuat dulu di rumah, mungkin seperti ini, dari kaos kaki. Kaos kaki dimasukkan ke dalam, diberikan kertas yang dilipat, dan atasnya bisa diberi mata atau kancing yang dijahit. Lalu diberi rambut atau apapun. Jadi pada pertemuan kedua kita sudah siap. Tetapi kalau tidak bisa, kita punya boneka seperti ini juga boleh. Jadi aktivitas kita nanti tidak membuat, tetapi menggunakan boneka ini untuk pertemuan rekoleksi pertemuan kedua. Jadi sekali lagi saya mohon Bapak Ibu membuat bonekanya di rumah saja. Kira-kira itu Mbak Putri. Ya, baik. Ya. Terima kasih Mas DP. Minggu depan pertemuan kedua yang akan
membawakan Mas DP, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Selamat malam. Empat pasang kakek di jadi 8 boneka tapi Satu orang satu saja, Bu. oh tadi 4 pasang. Karena kita pertemuan di lingkungan harus membuat 4 untuk satu lingkungan, tetapi Oh, karena I kita see. online satu orang satu saja. Lingkungan mana? Kalau di lingkungan. Rasa bahagia bersama saudara seiman. Brother. Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kasih di dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Thank you semuanya. Yoi, sekarang yang masih tersisa silakan buka kameranya, kita foto dulu ya semuanya. Foto 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Buka kameranya 3, sorry ini. Kita buka lagi ya. 3, 2, 1. Ya. Oke. Thank you ya semuanya ya. Frater Nando. Mau tanya Frater? Frater. Apa, Mas Juan? Mau nanya dikit. Kalau